لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus seluruh jajaran pengurus Tamir Masjid Al-Azhar Muhammadiyah Cabang Lamongan yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur bisa masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian malam ini, dan untuk sementara ini adalah kajian terakhir sampai ada pengumuman lebih lanjut ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Tamir, dan saya kira ini semuanya patut untuk kita jadikan sebagai sebuah pelajaran, sekaligus ini juga bagian dari pelaksanaan syariat agama ketika seseorang itu menghadapi situasi sulit yang bernama wabah, penyakit menular. Jadi itu yang kemudian bisa kita lakukan. Nun sewu Pak Ketua Takmir, kalau boleh mengusulkan ya, bagaimana kalau ada kita buat pengajian online gitu ya, yang anggotanya adalah seluruh jamaah Masjid Al-Azhar. Jadi nggak apa-apa sang penceramahnya di sini sendirian ditemani Hamzah misalnya gitu ya, dua saja, dan kemudian yang lain-lain pada mengikuti di rumahnya masing-masing ya, dan itu bisa ya. Al-Azhar Hamzah sudah pintar itu bab itu kayaknya. Jadi nggak apa-apa misalnya kalau saya yang mengisi ya saya berdua saja sama Hamzah di sini ya. Kemudian yang lain-lain di rumah mengikuti pengajian itu. Saya juga sudah menyelenggarakan itu ya dengan teman-teman yang lain di Surabaya. Beberapa teman di Surabaya juga menyelenggarakan yang seperti itu. Apalagi sekarang hampir tidak ada orang yang tidak punya akun Facebook ya. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan itu. Ya memang alatnya agak mahal dikit Pak Ketua ya, kalau seandainya dimungkinkan. Nah sekalian, saya kemarin WA yang sampai ke saya oleh Pak Suwito ya, kita sampai di ayat yang ke-62 dari surat Al-Baqarah, tentang sebab turunnya ayat yang ke-62 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini sesungguhnya babnya itu terkait dengan siapa sih orang-orang yang disebut mukmin itu. Karena di dalam perkembangan pemikiran Islam modern, kata mereka, itu ada sebuah tesis yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Ya, semua agama itu sama. Kenapa? Karena sumbernya sama, sama-sama samawi dan seterusnya, sehingga tidak perlu memperdebatkan atau mempertentangkan tentang agama, karena pada dasarnya semua agama itu sama. Nah, salah satunya mereka menggunakan ayat ini sebagai sebuah dasar bahwa semua agama itu sama. Alhamdulillah tesis ini perlahan-lahan sekarang sudah mulai menurun tensinya, dan mungkin sudah hampir tidak kedengaran lagi. Oleh karena itu pada bab sekarang ini saya nanti ingin fokus kepada pola pelaksanaannya. Namun sebelumnya, karena ini adalah kajian asbabun nuzul, saya juga akan menyampaikan, saya coba untuk menyampaikan kira-kira sebab turunnya ayat ini apa, dan kemudian maknanya itu seperti apa. Nah, di ayat yang ke-62 dari surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu. Non saya ibu-ibu yang di belakang kelihatan enggak? Kelihatan ya? Alhamdulillah ya.
Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, bagi mereka pahala dari Rabb mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi coba kita lihat di situ ya, itu memang ada sebuah kesan seolah-olah semua kelompok ini sama, ya kan? Semua kelompok ini sama. Itu yang saya katakan dari awal, kenapa kita perlu memahami asbabun nuzul, kenapa kita perlu memahami sebab turunnya ayat, karena sebab turunnya ayat itulah yang akan membingkai makna ayat itu yang sesungguhnya seperti apa, gitu. Yang sesungguhnya, makna yang sesungguhnya seperti apa, gitu. Nah ini salah satunya, gitu ya. Coba kita ulang sekali lagi. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin itu kan pakai wa semua, ya, pakai wawu ataf semua. Dan wawu ataf itu kalau dalam ilmu tafsir dia memiliki makna kesetaraan, sama, gitu ya. Jadi innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sobiin, nanti kita jelaskan Sobiin itu maknanya apa. Siapa saja di antara mereka, berarti maksudnya siapa saja di antara keempat kelompok ini, apakah orang mukmin, apakah orang Yahudi, apakah orang Nasrani, apakah orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala dari Rabb mereka. Jadi C iku wong mukmin, C iku wong Yahudi, C iku wong Nasrani, C iku wong Sobiin, sapa sing beriman nang Allah lan hari akhir ya serta beramal soleh, maka bagi mereka ya adalah pahala dari Tuhan atau Rabb mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Nah, sebelum kita jelaskan lebih lanjut tentang makna ayat ini, coba kita lihat sebab turunnya ayat itu. Agak kecil ini ya, mudah-mudahan masih kelihatan di belakang ya. Ya. Tapi kelihatannya besar ya. Bisa dibaca Bu ya. Ibu-ibu terutama ini. Ya. Qala Suddi. Ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jadi Suddi itu seorang ulama tafsir. Ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihah al-ayah nazalat. Nah gitu. Jadi Suddi mengatakan bahwa Al-Baqarah 62 yang bunyinya itu tadi, yang bunyinya innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihah, ya, nazalat itu turun fi ashabi Salmanil Farisi, turun terkait dengan seorang sahabat, ya, terkait dengan seorang sahabat yang bernama Salman Al Farisi, terkait dengan teman-temannya Salman ini. Ya, siapa Salman Al Farisi itu? Salman Al Farisi itu adalah seorang sahabat Nabi, ya kan, yang beliau ini berasal dari Persia, makanya dinamakan Al Farisi. Ya, Salman ini ya di dalam kitab sucinya dia sebelum menjadi Muslim, dia itu Majusi, dan di dalam kitab Majusinya itu diterangkan bahwa akan datang seorang Nabi dari Jazirah Arab yang bernama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia merantau ke Madinah. Nah gitu ceritanya nih, Salman ini merantau ke Madinah dan mencari orang yang bernama Muhammad itu, sampai akhirnya dia menjadi seorang budak, gitu ya. Sampai akhirnya dia menjadi seorang budak. Saya agak lupa namanya itu juragannya, gitu ya. Begitu dia masuk Islam,
dimerdekakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam riwayat. Saya nanti akan coba ngecek riwayat ini benar atau salah gitu ya. Tapi ini menarik menurut saya kisah dia masuk Islam ini. Jadi akhirnya dia masuk Islam, dan masuk Islam itu ketika melihat tanda khatamun nubuwah, ya, tanda kenabian yang ada di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah kemudian beliau masuk Islam. Tapi beliau menjadi seorang budak. Akhirnya Rasulullah SAW datang kepada juragannya Salman ini untuk dimerdekakan. Nah, juragannya Salman ini, sekalian, itu memberi syarat. Ya, syaratnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW diminta untuk menanam pohon korma yang dalam 3 bulan korma ini berbuah. Ya, dalam 3 bulan korma ini berbuah. Itu kan mustahil, karena korma itu seperti kelapa sawit, ya kan? Korma itu seperti kelapa sawit, gitu. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Rasulullah berhasil itu, ya. Dalam waktu 3 bulan korma itu berbuah, dan korma ini bernama korma ajwa. Makanya dinamakan korma ajwa itu namanya korma Nabi, ya kan? Dan ini harganya paling mahal di antara korma-korma yang lain. Kalau rasanya sih mungkin lebih enak sukari atau rutop barangkali. Korma ajwa itu ngilu di gigi itu. Ya, makanya disebut itu karena peristiwa itu. Ajwa itu korma Nabi. Apalagi kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, barang siapa yang makan buah korma ajwa tiap pagi 7 butir, maka Allah akan menghindarkan dia dari sihir, gitu kan ya. Gara-gara itu mungkin, gara-gara ada hadisnya itu kemudian korma ini sangat mahal dibanding korma-korma yang lain. Nah, itu terkait dengan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Nah, suatu ketika Salman Al-Farisi ini berbincang kepada Rasulullah SAW. Ya, bainama huwa yuhadditsu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau, ya, si Salman ini berbincang dengan Rasulullah SAW seraya berkata, ya, menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan teman-temannya di Persia itu. Nah, begini ngomongnya, kanu yasumun, Rasul, mereka ini juga puasa, wa yusallun, ya, mereka ini juga sholat, ya, cuma kita nggak tahu sholatnya. Ini orang Persia ini, ya, wa yu'minuna bika, dan mereka juga yakin, ya kan, kepadamu. Maksudnya meyakini adanya Nabi yang bernama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yashhaduna annaka satub'atsu nabiyyan, dan mereka, teman-temanku ini juga bersaksi bahwa engkau suatu ketika akan diutus untuk menjadi Nabi. Itu. Jadi dia menyebutkan kebaikan teman-temannya dengan mengatakan, ya Rasul, konco-konco kula niki nggih salat, nggih poso, nggih iman dumateng panjenengan, terus konco-konco kula niki nggih bersaksi bahwa bilih suatu ketika panjenengan badhe diutus menjadi Nabi. Nah, gitu ya. Falamma faragha Salmanu min tsanaihi alaihim, ketika Salman selesai memuji teman-temannya itu, ya kan, memuji teman-temannya ini kan, qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Rasulullah SAW kemudian bersabda kepada Salman, ya Salman, huwa min ahlin nar. Salman, konco-koncomu ngono iku ahli neraka. Itu. Ahli neraka. Falidha ya fastadda dzalika ala Salman. Mendengar Rasulullah mengatakan begitu, koncone sing wis dianggap sholat, dianggap poso, dianggap beriman dan seterusnya kok disebut karo Rasulullah ahli neraka. Fastadda dzalika ala Salman. Ya, Salman menjadi sangat berat itu. Di sini disebut sebagai terasa berat, kayak enak kabeh Salman iki. Kok mosok sih gitu. Akhirnya fa'anzalallahu hadhil ayah. Allah kemudian menurunkan ayat ini. Itu. Kalau kita lihat bunyi ayat itu dan kemudian kita lihat nanti tafsirnya, ya kan?
Maka ayat ini seolah-olah memberikan pesan kepada Salman, mereka akan menjadi ahli surga wahai Salman, nek syarat-syarat ini dipenuhi, meskipun mereka puasa, meskipun mereka sholat, meskipun mereka beriman kepada Rasulullah dan bersaksi bahwa Rasulullah itu akan diutus, gitu ya. Itu maka penuhilah syarat-syarat ini. Itu maksudnya. Makanya fa'anzalallahu hadhil ayat. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ini, maksudnya ayat yang ke-62 dari surat Al-Baqarah tersebut. Nah, sinilah penjelasan Ibnu Katsir menurut saya yang menarik itu. Ya. Fakana imanul Yahud. Maka yang dimaksud imannya orang Yahudi di situ adalah annahu man tamassaka bit-taurati wa sunnati Musa alaihissalam. Ya kan? Jadi yang dimaksud dengan imannya orang-orang Yahudi itu adalah orang yang berpegang teguh kepada Taurat dan sunnahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Hatta ja'a Isa, sampai datangnya Nabi Isa. Nah, falamma ja'a Isa, ya, kana man tamassaka bit-taurati wa akhadha bi sunnati Musa falam yata'ha walam yattabi Isa kana halikan. Nah, nek wis Musa teko, gitu ya. Kalau Nabi Musa ini sudah datang, maka barang siapa yang tadi berpegang teguh kepada Taurat dan sunnahnya Nabi Musa, tapi kemudian tidak mengikuti petunjuk Nabi Isa, ya kan, dan tidak mengikuti sunnahnya Nabi Isa, ya, tidak mengikuti Injil yang dibawa oleh Nabi Musa, kana halikan. Orang itu rusak binasa. Terus maksudnya begini, ya, ini orang-orang Yahudi ini yang dimaksud beriman ketika dia berpegang teguh kepada Taurat dan kepada Nabi Musa sampai datangnya Nabi Isa. Begitu Nabi Isa datang, loh kok dia nggak mau beriman kepada Nabi Isa dengan alasan masih beriman kepada Nabi Musa, maka imannya itu tidak memiliki dasar. Kenapa? Begitu Nabi selanjutnya datang, maka Nabi itulah yang diikuti. Itu maksudnya. Nah, sama, ya, ini juga demikian. Wa imanun Nasoro, dan orang-orang Nasrani itu disebut beriman ketika mereka berpegang teguh kepada Injil dan syariat-syariatnya Nabi Isa. Karena mukminan makbulan minhu, maka orang itu dikatakan beriman dan diterima imannya. Jadi berpegang teguh kepada Injil dan berpegang teguh kepada syariat-syariatnya Nabi Isa. Hatta, gitu. Ja'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka faman lam yattabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ya, minhum wa yada'u ma kana alaihi min sunnati Isa wal Injil kana halikan. Gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad ini sudah datang ini, gitu ya, tidak mengikuti Nabi Muhammad dan tidak mau meninggalkan apa yang dibawa oleh Isa, maka dia ini halikan. Itu loh maksudnya ayat tadi, gitu. Ya, itulah maksudnya ayat tadi. Artinya ketika Nabi yang setelahnya itu datang, maka dia diharuskan untuk mengikuti Nabi itu. Dan inilah yang terjadi di Raja Najasyi misalnya, yang ada di Habasyah. Ketika Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk hijrah ke sana dan kemudian menjelaskan siapakah Nabi Muhammad yang datang itu, dia menyocokkan dengan apa yang dia baca di dalam Injilnya. Dan kemudian dia beriman kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah sholat ghaib untuk Raja Najasyi ketika meninggal, dan itulah sholat ghaib pertama yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Raja Najasyi, begitu. Nah, sekalian, intinya adalah bahwa, gitu ya, man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila solihan, itu terkait dengan keimanan dan amal soleh yang bersumber kepada Nabi terakhir dan kitab terakhir. Itu, ya. Jadi beriman kepada Nabi terakhir dan kitab terakhir sebagai sebuah pedoman di dalam kehidupannya. Itu. Terus apa Pak Sobi ini itu? Ya,
Beberapa tafsir berbeda pendapat tentang masalah sobiin itu. Ada yang mengatakan sobiin itu adalah orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka tidak beragama, gitu ya. Di zaman masa transisi kenabian, ya kan, di zaman transisi kenabian, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akan banyak kita jumpai orang-orang seperti itu. Salah satunya adalah paman Nabi SAW sendiri, yaitu Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah, gitu ya, pamannya Khadijah. Itu sebabnya ketika Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, ya kan, kemudian beliau pulang dan ragu apakah yang datang itu malaikat Jibril ataukah setan, ya kan, oleh Khadijah direm-rem, diselimuti dan seterusnya. Begitu Rasulullah sudah seger badannya habis tidur waktu itu dari kebingungannya, Khadijah membawa Rasulullah SAW kepada pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Saat itulah Waraqah bin Naufal berkata kepada Rasulullah, Muhammad, ketahuilah yang datang kepadamu di gua itu adalah An-Namus. Namus itu nama lain dari malaikat Jibril, sebagaimana dialah yang datang kepada Nabi Musa di bukit Tur Sina. Itu ya. Nah, ini seandainya aku masih punya umur panjang Muhammad, maka aku akan beriman kepadamu. Tapi nggak lama kemudian Waraqah bin Naufal ini meninggal. Nah, ada orang-orang seperti itu di masa transisi kenabian. Muncul orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka tidak meyakini Nabi siapa, nabinya belum ada, gitu. Nabi Isa sudah tidak ada waktu itu, gitu ya. Rasulullah SAW juga belum diutus menjadi nabi. Nah, ada yang lain yang mengatakan bahwa sobiin itu adalah orang-orang yang meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia nggak tahu harus kemana keyakinannya itu disalurkan, gitu. Makanya disebut sobiin. Jadi seperti itu, ya. Makanya Bapak sekalian, itulah yang dimaksud dengan as-sobiin tersebut. Oleh karena itu, kalau kita lihat kemudian di ayat ini, makanya jadinya begini, ya. Siapa saja mereka itu, apakah dia mukmin, Nasrani, Yahudi dan sobiin yang beriman kepada Allah, hari akhir, yang bersumber kepada dari Quran, gitu ya, dan Nabi terakhir, serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala dari Rob mereka. Itu tafsirnya, dan itu sebab nuzulnya, sehingga tidak kemudian semua agama itu sama. Oleh karena itu, setelah ayat ini, gitu ya, turun ayat yang ke-85 dari surat Ali Imran, ya. Ayat ini terkenal ini, ya kan, insya Allah banyak diantara kita yang sudah menghafalnya, gitu ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang tidak menjadikan Islam itu sebagai agama, ya kan, maka tidak akan diterima, dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ah, itu prosesnya dari sini ini, gitu. Oke, nah sekarang ya, karena waktu kita terbatas ya, sekarang bagaimana pelaksanaannya? Ya, bagaimana pelaksanaannya? Para ahli ilmu usul, para ahli fikih itu kemudian menerukan sebuah ilmu, ya mungkin ini kita persingkat, yang bernama maqasidus syariah. Maksud diturunkannya syariat. Artinya, ketika Islam ini kita yakini, yang dibawa Rasulullah SAW, yang bersumber dari Quran dan Sunnah, ini kemudian pelaksanaannya itu dalam rangka apa? Nah, ini yang penting. Apakah dalam rangka cuma melaksanakan begitu saja, dan kemudian kita tidak tahu arah dari pelaksanaan itu kemana, ya kan? Itu sebabnya kemudian para ulama usul membuat kaidah yang bernama maqasidus syariah, maksud diturunkannya syariat. Dan itu ada 5, ya kan? Maksud diturunkannya syariat ada 5. Yang pertama-tama adalah hifdzuddin, untuk menjaga eksistensi agama. Itu ya, untuk menjaga eksistensi agama. Jadi mengapa kita sholat? Mengapa kita zakat?
Kenapa kita melaksanakan syariat-syariat Islam yang lain, yang ibadah-ibadah mahdhah ini salah satunya, itu untuk hifdzuddin, menjaga eksistensi agama, agar jangan sampai kemenyeluruhan Islam ini kemudian berkurang ajarannya. Itu sebabnya kenapa Abu Bakar As-Siddiq pada masa kekhilafaannya memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kita masih ingat itu, ya. Jadi ketika Rasulullah itu wafat, ada sebuah fenomena yang menarik dan itu yang berat bagi Abu Bakar waktu itu, ya. Kenapa? Karena pertama, beliau menggantikan Rasulullah SAW, bukan menggantikan sebagai seorang nabi, menggantikan beliau sebagai seorang pemimpin, sebagai khalifah. Dan tentu Rasulullah memiliki nilai tersendiri yang berbeda dengan yang lain, gitu ya. Nanti bisa-bisa kalau nggak bener, si Abu Bakar kayak iso koyok Rasulullah, kan begitu. Biasa kan, karena pemimpin yang sebelumnya ini jauh lebih bagus, begitu. Akhirnya Abu Bakar mengambil sikap memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat dalam sebuah gerakan yang mereka buat yang bernama gerakan pemurtadan. Pertama mengaku menjadi nabi, yang kedua tidak mau membayar zakat. Ya, itu sebenarnya itu hifdzuddin. Yang kedua hifdzun nafs. Ya, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Itu syariat ditegakkan karena itu. Sehingga segala sesuatu yang bisa menjadikan nyawa itu ternoda, maka syariat Islam memeranginya. Makanya Islam tidak memperbolehkan pembunuhan, mengharamkan membunuh, karena membunuh itu menodai eksistensi jiwa, ya kan? Menodai eksistensi jiwa. Kalau kita lihat hal yang paling mahal dalam diri seseorang, ya, tentunya setelah keyakinan dan akidahnya, itu nyawanya. Oleh karena itu tidak boleh ada orang yang mengganggu nyawa, termasuk Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Takmir, hal-hal yang akan mengancam nyawa seseorang, di situ syariat harus hadir untuk bisa menghindarkan diri dari hal seperti itu. Nah, inilah yang kemudian kenapa ada anjuran-anjuran seperti itu. Ini yang kemudian saya ingin, ya, mudah-mudahan sedikit bisa meluruskan. Ada pernyataan beberapa orang akhir-akhir ini yang seolah-olah pernyataannya itu benar, tapi saya jadi ingat Ali bin Abi Thalib ketika mengatakan al-haq kalimatul haqqi urida bihil batil. Kalimat yang benar tapi untuk sesuatu yang salah. Ya, contoh misalnya, ya, contoh misalnya, kita nggak boleh takut sama corona, kita harus takut kepada Allah. Kan koyok-koyok bener ya Pak, ya kan? Yang menyuruh kita untuk menghindarkan diri dari virus yang bernama corona ini Allah. Yang menyuruh kita berikhtiar untuk supaya tidak terkena wabah ini Allah. Karena itu bagian dari cara kita untuk menjaga jiwa kita, dan itu perintah syariat, ya kan? Kan sering itu kan disampaikan ke kita, koyok ndawe kok wedi karo corona, wedi karo Gusti Allah, gitu. Ya, itu satu, ya, satu. Yang kedua, ini ada kata-kata yang mungkin sering kita ini, kayaknya kita ini nggak punya tawakal saja, ya kan? Ya, tawakal dong supaya kita nggak gaduh begini dan seterusnya dan seterusnya. Ibu sekalian, jenengan tahu bagaimana resep Rasulullah ketika menghadapi wabah itu? Dalam hadis Bukhari mengatakan, beliau mengatakan, firro minal judhamil musaf kafirrika minal asad. Sampai begitu, ya. Jadi melayu wokon teko wabah lepra, karena waktu itu ada wabah lepra, ada penyakit menular namanya lepra. Melayu wokon teko nggone wabah lepra kaya dene kon melayu teko nggone kejaran macan. Larilah kamu dari wabah lepra sebagaimana kamu lari dari kejaran singa. Masa kemudian kita mengatakan, ya udah deh, nggak apa-apa deh, begitu kan? Tawakal. Ini tawakal yang salah, gitu. Apalagi kemudian kata Pak Ketua tadi, jangan sekali-kali ada unsur kita itu ngenteng, no. Apalagi virus ini, Bapak sekalian,
sebagaimana yang saya dengar sendiri dari seorang dokter di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang kebetulan beliau sekarang menjadi ketua penanganan corona gitu ya, namanya juga dokter corona juga, ya kan? Ini wabah ini luar biasa, gitu ya. Bahkan terakhir itu ada yang mengatakan ini bisa menular lewat udara, ya mudah-mudahan belum sampai ke situ, ya, sehingga masih ada gunanya nanti sajadah-sajadah yang kita pakai itu. Ya, ini lewat udara kan gak karu-karuan, Mbak, muter gitu kan. Ya kita nggak tahu. Ya, satu yang kedua, ini ada yang penting juga kita ketahui. Orang yang di dalam dirinya ada virus itu belum tentu dia sakit. Bisa saja dia menjadi carrier. Bisa saja dia menjadi pembawa. Jadi misalnya, naudzubillah, saya gitu ya, daya tahan saya bagus. Ada virus masuk. Virus ini nggak bisa menyakiti saya karena daya tahan saya bagus, tapi virus itu ada di saya. Begitu saya ketemu dengan orang yang daya tahan tubuhnya rendah, salaman dengan saya atau apa dengan saya gitu ya, maka virus itu akan berpindah ke dia tanpa dia sadari, dan kemudian dia yang sakit dan saya tidak sakit. Itu bisa terjadi. Ini makanya hati-hati itu mendudukkan antara tawakal itu. Itu sebabnya Imam Ibnu Hajar mengatakan at-tawakkulu al-akhdhu bil asbabi ma'at taslim. Tawakal itu adalah mengambil maksimal dari berbagai macam ikhtiar sampai mentok, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, termasuk yang disampaikan Pak Ketua tadi, ini ikhtiar kita semuanya ini. Ya, ikhtiar kita semuanya sampai suatu ketika naudzubillah min dzalik, jangan sampai bisa saja nanti Pak Ketua akan mengumumkan tidak ada sholat Jumat di Masjid Al-Azhar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah kemarin Masjidil Haram nggak dipakai sholat Jumat. Iya, sing sakmono gedene itu nggak dipakai sholat Jumat. Masjid Nabawi ya kan boleh sholat Jumat, tapi yang melakukannya hanya satu imam dan beberapa manajemen masjid. Saya hitung itu ada sekitar 10 orang. Sampai imamnya itu nangis. Ya, nangis imamnya. Nah, keputusan itu dibuat oleh para ulama dan disampaikan kepada pemerintah. Gitu. Nah, naudzubillah, mudah-mudahan itu nggak sampai di kita. Itu juga kemudian yang terjadi di Jakarta yang sekarang sudah menjadi zona merah. Ya. Di Surabaya itu sudah zona merah. Kalau nggak salah zona merahnya sudah 2 ya, Surabaya sama Malang. Tapi yang positif sekarang sudah tambah. Sore tadi Sidoarjo sudah ada yang positif, ya. Kemudian Gresik sudah ada yang positif. Kemudian Magetan sudah ada yang positif dan seterusnya. Ya tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ya tidak sampai di kita. Nah ada lagi kata-kata begini Pak, Bu, ya. Kenapa sih kok dilarang-larang masuk masjid? Ya, apakah masjid itu akan jadi sumber virus? Bukan. Yang sumber virus itu kita. Makanya kalau sakit jangan datang ke masjid supaya virus itu nggak ada di masjid. Sering kan itu kita jumpai kan? Ini kok dilarang-larang ke masjid? Kok seperti masjid itu sumber virus? Sumber virusnya di orang. Ya, di kitanya ini. Naudzubillah ketika sakit. Sehingga ketika kita datang ke masjid, maka virus itu akan ada di masjid karena kita yang datang ke masjid. Nah begitu. Jadi imbang ini antara ikhtiar sama tawakal ini. Bahkan di situ dikatakan ikhtiarnya itu sudah mentok gitu ya. Berusahanya itu sudah luar biasa maksimal. Nah, jangan sampai ngentekno tadi itu. Yang ketiga, hifdzul aql. Dalam pelaksanaan syariat itu ada tujuan untuk apa? Untuk menjaga akal pikiran. Ya, makanya semua hal yang menyebabkan akal pikiran itu rusak, syariat melarangnya. Jangan mengkonsumsi narkoba, haram mengkonsumsi narkoba itu. Kenapa? Merusak akal. Jangan minum minuman keras. Kenapa? Merusak akal. Ya, saya masih ingat itu di Rusia, Vladimir Putin itu ketika dia jadi presiden. Ya pertama kali, waktu itu kan nggak ada agama di Rusia ini. Akhirnya Putin waktu itu memutuskan karena dia ini dari Kristen Ortodoks ya, dia mengajak tokoh-tokoh agama untuk memutuskan, ya agama resmi negara Rusia itu apa.
muncullah 3 agama waktu itu, ya, yang masuk grand final gitu barangkali ya. Jadi tinggal Yahudi, kemudian Kristen Ortodok dan Islam. Yahudi, Putin menolak Yahudi. Kenapa? Karena lah ini agama yang menjajah negara, gitu ya. Maksudnya menjajah Palestina. Ditolak Yahudi menjadi agama negara di Rusia. Akhirnya tinggal Kristen Ortodok dan Islam. Akhirnya dipilihlah Kristen Ortodok. Kenapa? Karena Islam mengharamkan minum-minuman keras. Sementara minuman keras itu seperti nasi kalau di Rusia. Mengapa? Karena kalau sudah musim dingin, mereka itu sudah sampai 40 derajat di bawah 0. Wedang jahe kuwi gak mempan. Ya, apa maneh ronde, ya. Terus apa maneh iku? Ansli was, gak mempan. Ya. Itu makanya di sana kayak whisky, vodka, gitu ya. Itu di jalan-jalan orang jualan. Makanya di antara yang berat bagi kaum muslimin di sana itu, ya, itu berat bagi kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau sudah musim dingin sampai seperti itu dinginnya. Itu hifdzul akal. Yang keempat, hifdzul nasl, menjaga status keturunan. Sehingga amal-amal perbuatan yang menjadikan status keturunan itu ternoda diharamkan di dalam Islam. Maka Islam mengharamkan zina. Karena zina ini yang menodai status keturunan, yang menjadikan keturunan itu tidak jelas. Dan hal-hal yang mengarah kepada perzinaan diharamkan, dikat oleh Islam. Ya, dan inilah sesungguhnya yang penting kita ketahui bersama. Kenapa? Karena Islam itu di dalam bab mengatur bab-bab seperti ini itu mulai hulu sampai hilir. Sementara kita ini sering menganggap Islam itu hanya sampai ke hilir. Ya, kita lupa hulunya. Contoh, begitu ada 2 orang, ya, lawan jenis melakukan perzinaan, terus punya anak, baru kita tanya, ini gimana nih secara Islam ini anak zina ini, gitu. Ya kan? Statusnya gimana ini anak zina ini? Karena muncullah istilah anak haram ini apa dan seterusnya. Sementara hal-hal hulunya, ya, itu nggak difahami tentang pergaulan laki-laki perempuan dalam Islam seperti apa, gitu ya. Harusnya kalau bukan muhrim seperti apa. Makanya ada yang mengatakan virus corona ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Orang nggak gampang colak-colek laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kita perlu diwedeni dhisik mbek mati baru gak gelem menyentuh perempuan yang bukan muhrim, gitu ya. Bahkan di Cina itu suami istri pun nggak bisa jabat tangan ketika sang istri kena dan suami tidak kena misalnya. Itu. Yang kelima, hifdzul mal, menjaga eksistensi harta kekayaan. Makanya apa saja yang menjadikan harta itu ternoda, Islam mengharamkannya. Maka Islam mengharamkan mencuri, Islam mengharamkan korupsi dan berbagai macam kriminalitas yang menyebabkan harta itu tidak jelas eksisnya. Bahkan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa orang yang terbunuh gara-gara membela hartanya yang dinodai orang, yang dicuri orang, maka dia mati dalam keadaan syahid. Gitu ya. Nah, ada lagi ini yang sering kita dengarkan. Ya, Pak, gitu ya, yang pernah ini ke saya. Bukankah orang muslim itu nggak mungkin kena virus corona, Pak? Nggak mungkin kena wabah penyakit menular. Kenapa? Karena orang muslim selalu berwudu, ya kan? Berwudu dan seterusnya itu ikhtiar kita. Bukan kemudian itu menjadi sebuah kepastian. Buktinya ada seorang sahabat yang meninggal karena wabah penyakit. Dan sahabat itu dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab dan azab. Sahabat itu bernama Abu Ubaidah ibnul Jarrah, meninggal di Syam ketika ada wabah penyakit namanya At-Ta'un. Mu'ad bin Jabal yang kita sering mendengarkan hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta,
Ya, hadis yang diriwayatkan Mu'adz bin Jabal itu meninggal karena wabah taun di Syam. Yazid bin Abi Sufyan, ya, adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, meninggal di Syam. Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi, meninggal karena wabah penyakit menular di Kufah. Sehingga kemudian kan ada kesan, kalau wis kena corona berarti kematiannya elek. Ya kan? Itu kita nggak tahu. Husnul khotimah atau su'ul khotimah itu bukan kita yang menentukan. Dan juga tidak ada penjelasan, nek wong mati corona itu berarti mati elek. Siapa? Keputusan siapa itu? Ya, buktinya banyak beberapa sahabat yang meninggal karena wabah penyakit menular. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga, orang yang meninggal karena wabah penyakit menular itu mati syahid. Lihat dalam hadisnya itu. Asyuhada'u khamsatun. Ya, orang yang mati syahid itu 5. Pertama, al-mabtun, orang yang mati karena kolera, sakit perut, gitu ya. Yang kedua, al-mat'un, orang yang meninggal karena, ya kan, kena taun atau wabah penyakit menular. Yang ketiga, tahtal hadem, orang yang mati karena kejatuhan rumah, bangunan, gitu ya. Terus yang keempat, al-ghoriq, orang yang mati karena tenggelam. Dan yang kelima, asyahid fi sabilillah, orang yang meninggal karena perang fi sabilillah. Dalam riwayat lain ditambah lagi, yaitu ibu yang meninggal karena melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.